Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat mengikuti ibadah Rabu Abu pada hari ini. Kita akan memasuki masa Prapaskah dengan berpuasa dan berpantang. Tema ibadah Rabu Abu hari ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuan kita sebagai ciptaan, namun dalam kerapuan itu Allah memberikan anugerahnya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu kali ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat terkasih, mari kita memulai retret agung selama 40 hari ini dengan hati yang haru, penuh syukur, sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita bangkit berdiri mengagungkan Tuhan dengan pujian Ya Allah Bapa. Umat kekasih, marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan untuk duduk. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Malah kita
meneliti batin kita dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malah kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenan sujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan menerima berita anugerah dan umat dipersilakan untuk berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibarui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Allah yang maha pemurah dan berlimpah kasih setia, rindu agar kita menjadi duta-duta perdamaiannya. Karena itu, hidupilah pertobatan di keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati kita dan kehidupan kita. Salam. Salam. Salam.
Saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan dan kita persiapkan dengan bersama berdoa. Saya layankan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur untuk ibadah saat ini Tuhan, di mana hari ini kami memasuki masa Prapaskah, yaitu di hari Rabu Abu saat ini. Oleh karena itu Tuhan, pada saatnya kami akan bersama menerima sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati kami semua yang saat ini siap untuk mendengar, dan kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu ini Tuhan menjadi penopang dan sekaligus akan menggerakkan hati kami di dalam kami akan merasakan dan memperingati di masa Prapaskah dan Paskah. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dan juga kita dengar bersama, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Yang demikian sabda Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama gereja-gereja di seluruh dunia tengah merayakan Hari Rabu Abu, di mana di dalam masa Hari Rabu Abu ini dengan tanda setiap umat akan mendapat penurian abu di dahi oleh pelayan umat. Dan biasanya juga penurian abu itulah yang dicari karena kerinduan untuk menghayati masa Paskah. Dan Hari Rabu Abu merupakan awal di mana kalender gerejawi kita peringati untuk memasuki masa Prapaskah. Tetapi tentunya untuk di masa saat ini akan ada sesuatu yang berbeda. Kalau dahulu penurian abu dilayankan oleh pelayan umat, baik itu mungkin pendeta atau di gereja Katolik oleh romo pastor, tetapi untuk saat ini karena di masa pandemi, maka penurian abu akan dilakukan secara mandiri. Artinya dilakukan oleh diri sendiri, tidak dilayankan oleh pemimpin atau pelayan umat. Mungkin di dalam benak hati kita akan mengatakan, oh kalau yang seperti ini kok rasanya kurang afdol, rasanya kok kurang kusuk, rasanya kok kurang ada sesuatu yang menggerakkan hati di dalam merasakan pertobatan. Iya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang mungkin dirasakan karena penurian abu dilakukan secara mandiri. Tetapi sesungguhnya penurian abu yang dilakukan secara mandiri ini sesungguhnya lebih dalam maknanya ketika pertobatan itu bukan dari suatu perintah. Ketika pelayan melayankan penurian abu akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Sepertinya ada sebuah perintah, sebuah penegasan untuk melakukan pertobatan. Tetapi untuk saat ini, atau mungkin juga sudah dilakukan dan dilayankan di tahun kemarin di masa pandemi virus corona yang belum terhenti, maka penurian abu ini dilayankan secara mandiri dan ini muncul dalam diri pribadi, artinya bukan dari sebuah perintah, tetapi makna yang terdalam dari dalam dirinya untuk melakukan pertobatan. Saya bertobat dan percaya kepada Injil. Tentunya ini yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu terlahir dari hati yang terdalam dan kesadaran dari diri kita sendiri, bukan karena sebuah perintah atau bukan sebuah rasa ketakutan ketika tidak melakukan, ini akan dipandang oleh orang lain bahwa dirinya ini bukan orang yang taat. Oleh karena itu, penurian abu yang dilakukan di Hari Rabu Abu ini sebetulnya sudah dilakukan oleh gereja-gereja awal sejak lama. Dan tanda abu yang ditorehkan di dahi setiap umat tentunya ini menjadi simbol dari sebuah kerapuhan, di mana di dalam Alkitab abu ini menjadi simbol dari sebuah kelemahan atau kematian. Ini tertulis di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-27. Demikian juga menjadi simbol kesedihan yang mendalam, seperti yang dilakukan oleh Ayub yang tertulis di dalam Ayub pasal 2 ayat 8, dan juga menjadi simbol pembersihan dan penebusan dosa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13. Oleh karena itu kita mengingat
bahwa abu yang menjadi simbol dari sebuah kerapuhan ini menandakan dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tubuh kita ini adalah tubuh yang rapuh, tubuh yang lemah, tubuh yang penuh dengan hal yang perlu kita bangun supaya di dalam tubuh kita ini akan muncul sebuah kekuatan iman di dalam menyongsong sebuah kemenangan. Tentunya kemenangan seperti apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Ya, masa Prapaskah yang tentunya kita peringati mulai hari ini, ada sebuah pengharapan di mana nanti ketika kita selama 40 hari di dalam melakukan pertobatan, maka Kristus setelah mengalami penyalipan, kematian, dan disitulah Tuhan Yesus Kristus akan bangkit dari kematian. Inilah sebuah kemenangan yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang mengikut kepada Kristus. Karena tanpa ada kebangkitan, maka iman Kristen itu tidak ada artinya. Dan ini kita songsong. Artinya kesongsongan itu kita rasakan bersama dengan melakukan sebuah hal yang awal, yaitu di dalam pertobatan kita dan secara mandiri. Pertobatan yang seperti apakah yang harus kita lakukan? Inilah tentunya yang kadangkala kita perlu mengkoreksi di dalam diri kita. Pada bacaan hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah keteladanan dan juga menjadikan kita mengerti makna pertobatan yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Di dalam bacaan ini tentunya Tuhan Yesus Kristus mengingatkan akan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, di mana para pemimpin agama, orang-orang Yahudi ini sering mempertontonkan sebuah kesalehan, dan kesalehan ini adalah kesalehan yang semu. Ketika mereka melakukan ritual-ritual agama, mereka mencari tempat-tempat dan juga saat di mana banyak orang memperhatikan mereka. Dalam hal apa? Ya, di dalam hal bersedekah. Mereka akan memberikan kepada orang-orang ketika banyak orang itu memperhatikan. Demikian juga ketika berdoa, mereka memakai pakaian khusus yang kemudian mereka akan berteriak dengan kencang di dalam berdoa bahwa saat itu dia sedang melakukan ibadah atau ritual agamanya. Bagaimana dengan berpuasa? Saat berpuasa mereka pun akan merubah raut mukanya menjadi sebuah kesedihan. Kemudian pakaiannya juga berubah menjadi pakaian puasa. Dan setiap orang akan mengatakan, oh itu sedang berpuasa, jangan diganggu. Atau ketika mengumpulkan harta, mereka lebih banyak mengumpulkan harta di dunia, disimpan dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Inilah kritikan Tuhan Yesus Kristus yang berbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Tuhan Yesus Kristus menganjurkan dan memberikan pengajaran di dalam pertobatan yang sesungguhnya ketika memberi sedekah supaya tidak dilihat oleh orang lain. Demikian juga ketika berdoa supaya masuk ke dalam kamar. Demikian juga ketika berpuasa hendaklah tetap merubah raut mukanya menjadi ceria, menyisir rambutnya, dan juga supaya mengumpulkan harta di surga. Inilah sebuah ketaatan dan juga kesalehan yang tidak dipertontonkan. Karena tentunya Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa seperti ini, terlebih di mana media massa sedang berkembang, kadangkala kesalehan-kesalehan ini pun dipertontonkan tanpa adanya sebuah kesadaran. Bagaimana ketika kita saat ini yang sudah sekian lamanya mengadakan
ibadah online yang kemudian disyuting, dimasukkan dalam konten YouTube, dan kita berharap ketika nantinya ada sebuah ada like-nya, kemudian ada yang mengikutinya, sehingga akan ada pundi-pundi uang yang masuk. Bagaimana ketika ada seseorang yang memberikan dan membantu orang lain dengan membagikan apa yang ia miliki, tetapi dengan tujuan bahwa dia membuat konten. Bagaimana nanti ada yang meng-like-nya dan akan banyak juga pundi-pundi uang yang masuk. Atau juga mempertontonkan bagaimana sebuah ritual keagamaan yang maha hebat, yang di situ akan terlihat bagaimana orang-orang ini benar-benar merasakan sebuah kegiatan keagamaan yang luar biasa, dalam arti untuk menarik banyak orang supaya nge-like juga. Inilah yang kadangkala kesalehan-kesalehan yang dipertontonkan pada saat ini. Karena apa? Ada alatnya, ada medianya. Dan ini ketika kita merasakan dianggap ya wajarlah. Ketika kita membuat ini kan juga ada biayanya. Kita pun juga akan memohon supaya orang juga akan memberikan pundi-pundi melalui like-nya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Di masa di mana kita memasuki awal masa Prapaskah di hari ini, kita diingatkan supaya tidak mempertontonkan kesalehan, di mana pertobatan yang sesungguhnya akan muncul di dalam diri kita. Kembali bahwa kita ini sebenarnya adalah rapuh. Kita ini adalah sebuah badan yang nantinya akan kembali menjadi abu. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar merasakan dan juga melakukan pertobatan yang sesungguhnya, yang muncul di dalam diri kita, supaya Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan juga akan memberikan di dalam persiaran iman kita nantinya, akan merasakan bagaimana Kristus di dalam kesengsaraannya, dan kita pun juga merasakan di dalam kesengsaraannya. Kembali sebuah pengharapan ketika kemenangan itu terjadi, dan kemenangan itu boleh kita rasakan bersama, kebangkitan Kristus yang nantinya membawa kemenangan bagi iman kita, bahwa sesungguhnya kehidupan abadi sudah dipersiapkan bagi kita. Pada tahun 2022 ini kita bersama-sama menggumuli sebuah tema besar yang dirasakan oleh semua gereja-gereja Kristen Jawa pada saat ini, yaitu sebuah tema di mana tema ini dengan tema yang kemenangan untuk kehidupan, dan hari ini kita menggumuli pertobatan awal menuju kemenangan. Selamat memasuki masa Prapaskah di tahun 2022 dengan menandakan pertobatan yang sesungguhnya, yaitu pertobatan yang muncul di dalam diri pribadi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening sejenak boleh kita rasakan untuk meneliti diri kita masing-masing. Umat terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan penorehan abu.
marilah kita menorehkan abu di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah secara mandiri. Di dalam kita menorehkan abu, marilah kita bersama mengakui dan berucap, saya bertobat dan percaya kepada Injil.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah bersama-sama kita akan berdoa syafaat dan saya layankan. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang kami muliakan, kami bersyukur untuk ibadah Rabu Abu pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh menyatakan pertobatan kami secara pribadi dan secara mandiri pula, bahwa sesungguhnya pertobatan itu terlahir dari hati kami dan kesadaran diri yang penuh. Oleh karena itu Tuhan, untuk di masa-masa selama 40 hari Tuhan, kami juga akan melakukan satu ziarah iman kami, baik itu mungkin memasuki masa puasa ataupun berpantang. Mampukan kami Tuhan, di mana kami bersama akan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang di masa-masa ini Tuhan, negara dan bangsa kami Indonesia sedang berjuang menghadapi adanya pandemi virus corona, dan untuk waktu-waktu ini Tuhan mengalami kenaikan untuk orang-orang yang terkonfirmasi positif. Tuhan, mampukan bangsa dan negara kami bisa mengatasi setiap apa yang saat ini sedang dihadapi, khususnya pandemi virus corona. Demikian juga upaya pemerintah di dalam menanggulangi dan memutus rantai ini dengan mengadakan satu program vaksinasi yang digencar untuk masyarakat umum, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, supaya setiap orang akan mendapatkan satu kekebalan dan imun dan mampu untuk menghadapi dan bersanding dengan virus ini. Mampukan pula Tuhan negara yang saat ini sedang berkoordinasi untuk pemulihan ekonomi karena dampak dari virus corona yang sedang mewabah saat ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemimpin negara dan bangsa kami, dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai tingkat di kelurahan, di RT RW. Biarlah mereka Tuhan di dalam pengambilan kebijakan senantiasa turut dengan Engkau. Demikian juga Tuhan, kami saat ini berdoa bagi umat kepunyaan-Mu yang saat ini Tuhan telah Engkau sabdakan supaya menjadikan seluruh bangsa menjadi murid-Mu dan membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah tugas dan amanat agung yang harus kami lakukan Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu. Oleh karena itu, melalui gereja-gereja yang saat ini Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan, baik untuk pemeliharaan iman umat dan sekaligus di dalam pekabaran Injil,
mampukan Tuhan kami untuk melayani Engkau. Demikian juga untuk Gereja Kristen Jawa Karanganyar yang Engkau berkati. Sekiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati setiap pelayan-pelayan jemaat-Mu. Baik itu majelis gereja yang terdiri dari penatua, diaken, dan juga pendeta. Demikian juga untuk komisi-komisi, panitia yang saat ini Tuhan selalu berkoordinasi untuk melayani Engkau. Berkati Tuhan, kemuliaan-Mu boleh terjadi atas pelayanan kami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang juga ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati Tuhan untuk setiap pribadi dan keluarga yang bersama-sama untuk melayani Engkau. Di dalam bekerja, biarlah Engkau sendiri yang hadir, yang memberkati setiap pekerjaan, dan kiranya berkat-Mu mengalir untuk kami, supaya tercukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan kami boleh bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini Tuhan, di dalam masa pembelajarannya, mungkin saat ini di dalam masa pembelajarannya juga terkendala harus melakukan PJJ kembali ataupun PTM yang 50%, tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan semangat bagi anak-anak kami untuk terus dan terus belajar, sehingga masa depan tersedia bagi mereka dan kemuliaan-Mu boleh terjadi. Kami mengingat pula Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami yang saat ini di dalam keterbatasan fisiknya, baik yang saat ini sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, atau kami juga mengingat untuk yang karantina mandiri. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan hadir, yang memberikan penguatan dan pengharapan penuh, supaya apa yang saat ini menjadi pergumulan karena sakit penyakit ataupun karena kondisi yang saat ini harus karantina mandiri, akan merasakan kasih-Mu yang luar biasa menjangkau setiap apa yang saat ini menjadi pergumulan. Demikian juga untuk Poro Adi Yuswo yang tentunya Tuhan di dalam keterbatasan fisiknya senantiasa berharap Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan sekaligus berkat yang melimpah seperti halnya Engkau memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami merasa bahwa doa yang kami haturkan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jalannya persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 28. Memberikan
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Malah kita haturkan persembahan ini di dalam doa kami hantarkan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami boleh mengingat pada hari ini, boleh mengadakan ibadah untuk mengingat kehidupan kami yang penuh kekurangan dan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai bertobat dan percaya sungguh kepada Injil-Mu. Tuhan yang penuh kasih, pada ibadah hari ini juga kami mengingat akan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami sudah mempersiapkan uang dari rumah kami masing-masing dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kira Tuhan berkati, kira Tuhan terima dan kuduskan persembahan ini, sehingga boleh kami gunakan untuk perkembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah pula saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan. Tuhan yang penuh kasih, dalam kami mengaturkan persembahan ini, banyak kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Tuhan berkati dalam perjalanan kami pulang, dan berkati semua jemaat-Mu yang boleh mempersembahkan uangnya untuk Tuhan. Tuhan yang makasih, selanjutnya kami juga mohon bimbingan dan berkat-Mu, sehingga kami semuanya boleh merasakan kemenangan Kristus yang kami dambakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan sebuah kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah sekarang, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Umat yang terkasih, saatnya arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh
Dimo